Kita mau bahas berita yang lagi viral sekarang ini terkait dua pasangan ganda putra Cina, duo Menara sama satu pasangan lainnya Hijiting Tanqiang sama Lee Junhui, Liu Yuchen yang terkena sanksi dari BWF karena terlibat diduga main sabun ataupun ada kecurangan dalam bermain, yaitu pada Wushu Open, China Open pada 2018 di turnamen level 750 pada pertandingan perempat final. Mereka diduga main tidak bersemangat ataupun tidak serius karena berbagai alasan, hingga kemudian mereka harus dihukum di proses kena investigasi dari beberapa dari BWF karena mereka bermain tidak semangat ataupun kurang bergairah pada pertandingan tersebut. Mereka pada pertandingan tersebut dimenangkan oleh Hijiting Tanqiang melalui 3 game. Namun pada game pertama adanya indikasi kedua pasangan tidak serius karena game pertama itu yang diselesaikan 21-15 oleh Hijiting Tanqiang berakhir dengan cukup cepat 9 menit. Kemudian baru pada pertandingan game kedua masih berlanjut, masih ada indikasi keduanya mungkin bermain kurang semangat, tidak serius. Kemudian pada interval game kedua baru adanya ada perubahan karena pengawas pertandingan masuk ke lapangan meminta Hijiting Tanqiang dan Lee Junhui, Liu Yuchen bermain lebih serius ataupun bermain lebih serius, lebih bagus, lebih semangat karena pertandingan pada game pertama itu tidak melihatkan pertandingan yang sportif ataupun kurang serius dari keduanya. Baru setelah pengawas pertandingan tersebut masuk, pertandingan berubah hingga berakhirlah pertandingan dimenangkan oleh Hijiting Tanqiang. Ya. Menurut Mas Ian di sini, bagaimana Mas tanggapannya tentang pertandingan saat itu nih antara Hijiting Tanqiang sama Liu Yuchen, Lee Junhui? Ya, kebetulan nggak nonton ya, karena itu kan bukan pertandingan di lapangan pertama ya, di lapangan TV ya. Ya. Kalau soal kayak pengaturan skor ini memang ya ada kecurigaan sih soal Tina, dan memang mereka reputasinya kurang bagus apalagi setelah yang skandal Olimpiade 2012 itu ya ganda putri ya. Yeah. Dan ya dengan telah lama kosong ini gara-gara kasus ini jadi keangkat lagi, jadi agak gimana gitu ya. Karena memang untuk pemain negara ini memang merawat di pertandingan antara satu pemain negara, sampai-sampai BWF kan dulu pernah ada peraturan kalau ada pemain atau pasangan satu negara bertanding dan salah satunya WO itu yang pemain yang WO nggak dapat poin, tapi kemarin udah dicabut baru hari ini. Dan ya mungkin ini ya sebagai peringatan aja kalau memang untuk bulu tangkis itu memang masih ada tanda kutip ya, kayak bisa main sabun gitu ya. Padahal kalau bulu tangkis kan ini ya yang gimana ngomongnya gimana ya, kalau bulu tangkis itu kan pemainnya ngikut negara ya, ngikut induk organisasi negaranya, berarti PSSI-nya negara mereka lah gitu ya. Iya kan, kayak PBSI-nya negara mereka. PBSI Cina ada siapa gitu, PBSI-nya Cina itu. Iya, PBSI-nya Cina negara mereka. Jadi kan memang agak rawan kalau settingan kayak gini. Dan kalau dari laporan yang saya baca itu kan agak gimana ya, kelihatan banget ya, game 1 cuma 9 menit terus banyak errornya, sampai kalau nggak salah error dia nggak perlu gitu. Kalau nggak salah catatannya 20 unforced error gitu dalam satu game. Dan pertandingan antara dua pasangan yang bisa dibilang elit sih kan, yang Lee Junhui, Liu Yuchen kan pasangan peringkat 2 ya. Peringkat 2 saat itu, peringkat 2 masih lagi. Saat itu ya lagi gacor-gacornya lah ibaratnya. Rivalnya ya, Marcus Kevin juga. Marcus Kevin yang nomor 1, yang lawannya yang Hijiting Tanqiang juga nggak berbuka. Terus kalau ceritanya kan game 1 ngaco tuh mainnya. Terus ada pemain ada yang melaporkan kalau dalam
hasil investigasinya gitu, ada pemain yang melapor ya. Ada pemain yang lapor. Iya, yang melapor terus beberapa pemain melapor. Datang, referee-nya nonton referee-nya nonton sebentar lalu Indova 1 menginterupsi dan minta ya lebih serius dan ya emang jadi ditambah waktu setelah intervensi itu mainnya lebih bagus kelihatan ya, jadi emang itu memberatkan mereka buat untuk tujuan seperti bukan pengaturan skor ya gimana ya, kayak kurang serius mainnya gitu ya. Iya, kurang greget lah ibaratnya ya, ada match fixingnya gitu Mas ya, ada pengaturan maksudnya siapa yang mau menang nih gitu, ibaratnya siapa yang mau menang atau siapa yang mau ngalah. Iya. Nah kayaknya yang menang si Heji Ting Tan kan, mereka sampai ke final lawan Marcus Kevin, menang game pertama tapi kalah di 2 game berikutnya. Ini 2 strategi ya kalau tebak-tebakan. Strategi. Kalau kan Lee Yuchen kan kalau sama Marcus Kevin mereka ekornya nggak begitu bagus ya saat itu. Iya, saat itu mereka ketinggalan kayaknya, memang nggak terlalu bagus ketika ketemu sama Marcus Kevin. Soalnya di pas Thomas Cup itu menang, tapi selain itu kayaknya nggak tahu, saya sering kalahnya. Soalnya Marcus Kevin-nya emang lagi bagus-bagusnya di blok kan. Terus kemudian lanjut ke game keduanya itu, setelah itu mulai bagus lagi menurut laporannya Mas ya yang saya baca, mereka mulai bagus sampai benar-benar game ketiga itu skornya ketat sih memang 21-19, menunjukkan bahwa mereka mulai mainnya serius, mulai maksudnya mulai berkeringat lah, nggak kayak seperti game pertama nih yang mereka sepertinya kurang berkeringat tapi kurang berkeringat. Iya, model latihan ya, kayak latihan sama temen. Mungkin kayak latihan di gor biasanya mungkin kan namanya. Mungkin karena ini pertandingan resmi BWF, kemudian mereka diintervensi sama pengawas pertandingan, main bagus lagi, mereka ngotot lagi, semangat lagi, keringatan lagi ya itulah ada ketimpangan antara game 1 sampai ke interval game kedua sama game setelah interval game kedua sampai game terakhir set ketiga itu. Mungkin itu ada pertimbangan dari BWF mungkin kalau mereka mainnya nggak serius, mau mengalah aja gitu. Tapi ada pembelaan juga kan kalau dari pemain. Kalau dari hasilnya kan waktu persidangan tidak sesi dengarku dapat itu kan yang Lee Yuchen kan mereka bilang kalau mereka nggak optimal kondisi fisiknya karena jadwal yang padat. Tapi kalau misalnya ngelepas game ke-1 untuk melawan di game kedua itu kayaknya agak aneh. Soalnya kan biasanya kalau pemain capek itu malah pengennya cepat-cepat menang, bukan pengen cepat-cepat malah kalah duluan terus baru gas di game 2 berikutnya. Ya kan? Kalau menurut Mas Fight gimana? Ya itu salah satu pembelaan dari mereka juga karena menilai walaupun kita game pertama itu inginnya capek mengalah aja gitu Mas, kita maunya game satu kalah, game kedua maunya menang, maksudnya pembelaan mereka begitu. Tapi mereka kalah terlalu sangat cepat 9 menit dah. Nah berlanjut di game kedua, Lee Junhoo yang tadinya kalah itu di game pertama bisa menang juga akhirnya di game kedua. Itu kan juga apa ya, aneh juga sebenarnya ya. Jadi mungkin itu ya pembelaan mereka seperti itu ya, karena mereka nganggapnya tapi kan seharusnya dalam olahraga nggak seperti itu ya Mas. Maksudnya game pertama ngalahnya banyak kesalahan sendiri, banyak pukulan servis yang menurut laporan saksi dari pemain Denmark saat itu yang turut menyoroti, yaitu si Hans Christian Vittingus. Mereka kata dia bilang pukulannya mereka itu terlalu menjauh dari lapangan 1,5 meter hingga 2 meter Mas. Jadi jauh banget itu, kayak ya kalau nggak disengaja kayaknya nggak mungkin sejauh itu pukulan. Kalau sekali 2 kali mungkin nggak apa-apa ya, kalau sering mungkin baru kelihatan aneh servis sampai 1 meter 2 meter. Iya. Terus akhirnya hukumannya gimana Mas? Kalau nggak salah hukumannya kan 3 bulan, tapi kayaknya ditunda dulu ya? Ditunda dulu Mas, itu mungkin sebagai peringatan ya, sebagai peringatan dari BWF, kena ibaratnya mereka kartu kuning nih kalau si Heji Ting Tan yang main yang nggak bener lagi, nggak serius lagi selama percobaan 2 tahun itu, mereka baru kena hukuman sanksi benarnya gitu ya Mas. Tapi untuk Lee Junhoo ya, kalau Lee Junhoo gitu kan dia udah pensiun Mas, berarti dia aman dong ya, maksudnya sanksinya tinggal ngembaliin hadiah dari turnamen China Open itu ya, Fuzhou Open itu tadi. Iya, hadiahnya berarti tinggal ngembaliin tuh sekitar berapa? $2,000 ya?
Iya, sekitar $2.000 Amerika Serikat ya. $2 tuh berarti sekitar berapa? 280 juta ya, nyampe enggak? Sekitar segitu ya? Sekitar segitu. Nah, yang paling berat tahun, lagi Hiji Ting Tan Kiang, karena mereka sampai final, hadiahnya kan lebih gede lagi. Oh iya, $12.000 tuh. $12.000 kemarin juga dia harus ngebalikin juga. Ratusan juta yang nyampe kayak. Apa udah masuk M kalau puluhan ribu dolar? $12.000 mungkin ya, hitung-hitungannya dikaliin 14.000 aja gitu. Iya. Gede makanya ya, gede banget tuh. Terus apalagi gitu? Ya jadi hukuman udah. Yang Lee Junhui ya, Lee Junhui kan udah pensiun. Ya berarti emang hukumannya dia cuma kembaliin aja. Kalau yang Lee Yuchen ya ini sama pasangan barunya yang harus hati-hati 2 tahun. Pasangan barunya yang masih muda ini, yang baru mulai mau naikin ranking peringkat mereka lagi di ganda putra dunia, ya harus mainnya mau benar-benar serius lah, jangan sampai mereka kena skandal lagi ikut-ikutan main kayak gitu, main nggak serius lagi, ntar dapat hukuman lagi malah merugikan mereka sendiri gitu, Mas, juga mencoreng Federasi Bulu Tangkis China gitu ya, Mas ya. Apalagi kalau ini kan habis kayak generasi, bisa dibilang kayak generasi, karena kan China baru aja kehilangan 2 pemain ganda terbaik ya, yang yaitu Lee Junhui yang sama Lee Yuchen yang pensiun dini, terus Han Cekai kalau salah. Han Cekai yang pasangannya Seo Hudong itu yang juara French Open 2018 ngalahin Marcus Kevin, dia juga Han Cekainya juga pensiun dini. Mereka sedang balik kan, masih ibaratnya mereka mulai era baru gitu kan. Kalau dan 2 tahun ini kan waktu bisa dibilang sampai Olimpiade 2024 kalau sampai salah satu dari 2 pasangan andalan mereka kesandung ya gawat juga ya, 3 bulan gawat juga mereka. Aduh, sebenarnya ya ini BWF ini benar-benar ngasih peringatan yang harusnya nggak cuma ganda putra Cina aja, tapi seluruh pemain yang ada di bulu tangkis dunia ini benar-benar harus maunya mainnya benar-benar serius, nggak harus jangan main yang kayak dulu jangan deh, yang udah jangan terjadi lagi. Semoga berharap mainnya sportif lagi, profesional lagi, karena kan demi olahraga bulu tangkis lebih di dunia itu lebih bagus, jangan ada skandal-skandal seperti itu lagi gitu, Mas. Iya, jangan sampai sih. Kayak yang waktu 2012 itu kan kacau banget tuh, yang Olimpiade 2012 sampai kayak ada rumor mau dihapus kan badminton, makanya kayak yang main sabun gitu dikurang-kurangin lah, main serius. Apalagi wakil kita juga kena saat itu, sayang hati sayangkan, ganda putri kita juga kena di situ, tersangkut. Jadi semoga terulang sih. Semoga nggak terulang, lebih hati-hati kita, lebih main sportif aja, main ngotot untuk sportif dan bagus lah. Pokoknya bulu tangkis pemainnya lebih bagus, jangan sampai kena skandal ibaratnya match fixing ataupun pengaturan skor maupun pengaturan yang yang ngalah ataupun yang menang, seperti itu, Mas. Iya. Jangan. Ya itu anggapannya nggak cuma bulu tangkis tapi semua mau yang olahraga, jangan sampai ada pengaturan gitu. Kalau terakhir nih, Mas, jadi apakah peringatan dari BWF ini ampuh gitu, Mas? Maksudnya bakal benar-benar dilakukan sama yang terkena sanksi ini 2 pasang Cina, ataupun juga sebagai peringatan pemain bulu tangkis lain untuk bermain lebih hati-hati lagi. Ya harapannya sih kan kita nggak tahu juga kan mereka dalam ya 3 bulan dan masa percobaan 2 tahun. 2 tahun itu panjang sih hitungannya, masa percobaan 2 tahun. Cuma mungkin kalau hukumannya kayak nanggung ya 3 bulan. Nanggung nggak sih 3 bulan, setengah tahun gitu ya. Setengah tahun. Itu kalau doping itu kan bisa panjang tes doping bisa lama lagi, bisa diskor lama lagi. Iya, bisa diskor lebih lama ya. Mungkin harusnya lebih tegas dikit, karena ya kalau percobaan sih nggak apa, masa percobaan 2 tahun panjang juga sih. Bisa bikin kapok. Bisa bikin kapok. 3 bulan kayaknya terlalu nanggung kamu juga buat takut. Kamu Faid gimana 3 bulan tuh? Ini untuk hukuman lagi kan? 2 tahun kan percobaan. Kalau emang
emang lagi kena lagi ya 3 bulan. Menurut 3 bulan. Mas Wahid gimana? 3 bulan tuh 3 bulan ya pendek apa? pendek lah Mas itu. Cukup. Kayak 3 bulan tuh waktunya cepet banget. Kayak waktu anak mahasiswa KKN, makanya lebih setengah tahun lah, minimal 6 bulan gitu Mas. Mereka kena masa itu. Oh iya, setengah tahun. Kayak skripsi berarti ya? 6 bulan skripsi. Kayak skripsi KKN mungkin ya. 6 bulan, iya. Mungkin mereka, tapi semoga aja Ya, kita kayak berharap di skripsi. sini. Kita berharap di sini pemain China yang mereka kita tahu punya skill ya terkenal, mereka bagus Ya. banget ya Mas bulu tangkisnya. Apalagi ganda putra yang sangat disayangkan. Ya, mau. Mereka banyak cetak emas di Olimpiade juga, apalagi mereka bisa sapu bersih di 2012 di Olimpik 2012 di London. Ya, jadi ini sebenarnya pukulan ya Mas, pukulan berat bagi induk Federasi Bulu Tangkis Cina kena hukuman dari BWF seperti Ya, ini ya. kan skandal ibarat ya kan. Ya pengaruh semua bersih, tapi untungnya ya semoga bisa jadi pelajaran buat pemain lain juga sih, biar banyak lebih serius lah. Oke, Berarti tadi jadi cukup nih. Oke, cukup aja lah. cukup, kita bisa nanti ketemu lagi di bincang-bincang yang lainnya di tentang bulu tangkis juga. Jangan lupa kunjungi berita portal kita bolasport.com, juga melalui Twitter bolasport.com, kemudian di Instagram juga ada bolasport.com, kemudian Facebook juga ada di fanpage-nya. Juga jangan lupa komen, like sama subscribe channel YouTube-nya bolasport.com. Oke, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.